sekarang lagi ada di Pura Mangkunegara. Dari luarnya aja udah kelihatan bagus. Nanti kita tanya-tanya ya sama pemandunya. Pura ini fungsinya untuk apa? Jadi nanti mohon maaf, mulai kita naik ke pendopo atau bangunan pertama, kita harus lepas sepatu, alas kaki, nanti kita tenteng dengan tas ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke Taman Keputren, alas kaki sepatu boleh dipakai lagi. Ada pertanyaan? Belum. Begitu memasuki halaman depan Pura Mangkunegaran, suasana tenang dan megah langsung menyambut. Hamparan halaman yang luas tertata rapi menjadi kesan pertama yang begitu memikat. Perjalanan ini pun terasa semakin istimewa karena ditemani abdi dalam yang ramah yang siap mengajak mengenal jejak sejarah dan budaya yang masih terjaga hingga hari ini. Ini tadi lampu-lampu yang ditutupin ya? Yang di keraton? Iya. Mungkin kalau nggak ditutupin maintenance-nya banyak. Pertama-tama di sini yang disebut Pura Mangkunegaran atau Kadipaten Mangkunegaran dibangun pada tahun 1757 dan itu pada masa pemerintahan Pangeran Mangkunegara yang pertama atau yang bernama Raden Mas Said ya, atau yang dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyawa. Dan Pura Mangkunegaran ini yang dibagi menjadi 3 bangunan utama. Pertama disebut Pendopo Ageng di sini. Lalu yang kedua disebut Paringgitan, itu di sebelah utara. Jadi yang ada karpet merahnya. Paringgitan. Ya, Paringgitan. Dan yang ketiga disebut Dalem Ageng atau di sisi dalam. Ya, jadi untuk ketiga bangunan utama yang sampai sekarang masih digunakan. Jadi pada saat ada upacara tradisional. Ya seperti contoh upacara malam 1 Suro atau malam 1 Muharram, malam tahun baru Jawa. Malam 1 Suro kegiatannya adalah mengeluarkan sebagian pusaka-pusaka yang berada di gudang pusaka. Jadi untuk dikeluarkan melewati Dalem Ageng, Paringgitan sampai ke Pendopo Ageng ini. Setelah itu dibawa keluar lewat pintu gerbang, nyebrang jalan depan sampai ke jalan utama Slamet Riyadi, baru belok ke kanan, lalu muter masuk lagi ke sini. Dan biasanya pada hari itu bersamaan dengan kirap pusaka di Keraton Surakarta. Iya, karena mereka juga adakan acara itu. Betul. Cuma waktunya lain. Di sini lebih awal, jam 7:30 malam. Kalau di Keraton Surakarta jam 12 malam. Fungsi dari Pura Mangkunegaran ini adalah sebagai tempat tinggal Pangeran Adipati. Pangeran Adipati itu meskipun zaman dulu masih di bawah dari Keraton Surakarta. Di sini Adipati itu bukan raja, mungkin melainkan sebagai setara dengan panglima perang. Sama panjenengan kalau ke Yogyakarta ada Keraton Yogyakarta tempat tinggal raja, Pura Pakualaman tempat tinggal Adipati. Sedangkan kalau di Solo tempat tinggal raja itu di Keraton Surakarta. Kalau Adipati itu tapi dia setara dengan raja jabatannya? Jabatannya bukan setara dengan raja, tapi panglima perang. Cuma mulai dari Pangeran Mangkunegara ke-6, beliau sudah tidak mau lagi, istilahnya beliau berkehendak untuk berdiri sendiri secara otonomi sendiri. Jadi tidak lagi di bawahnya Keraton Surakarta. Dalam arti pemerintahannya sudah pisah ya? Sudah pisah. Kemudian untuk upacara tradisional yang lain yaitu pada saat ada upacara memperingati ulang tahun penobatan Pangeran Mangkunegara. Nah, jadi setiap tahun diperingati di pendopo ini. Cuma pada saat ada upacara Jumenengan atau pengangkatan pertama kali seorang Pangeran Mangkunegara dilaksanakan di Paringgitan.
Karena yang disebut jumenengan itu dilakukan cuma 1 kali dengan mendapat nama gelar yang disingkat dengan SIJ KGPAA Mangkunegoro. Jadi SIJ itu singkatan dari Sampeyan Dalem Ingkang Jumeneng. Artinya dalam bahasa Indonesia beliau yang dinobatkan. Lalu KGPAA singkatan dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro. Berarti kalau pangeran itu juga ada pengangkatannya? Di sini berdiri sendiri. Jadi artinya di sini ada 2 pengertian pangeran. Satu, pangeran putra raja yang tinggal di keraton. Lalu pengertian kedua, pangeran adipati atau panglima perang. Nah, kenapa disebut pangeran juga? Karena mulai dari Raden Mas Said itu adalah keponakan dari Sinuhun atau Raja Pakubuwono II, artinya masih kerabat keluarga. Itu kalau zaman dahulu. Ya, betul. Dan itu pun turun menurun. Sampai sekarang sebutannya juga Pangeran Adipati. Tapi kalau zaman sekarang mereka udah nggak bersatu lagi, tidak di bawah kerajaan. Tidak, itu sejak masa Pangeran Mangkunegoro ke-6 sudah berdiri sendiri. Kemudian mengenai di Pendopo Ageng ini kita bisa melihat 3 perangkat gamelan. Jadi gamelan pertama di sebelah timur, di sana masih digunakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Cuma setiap hari Sabtu di sini tidak ada tarian, hanya kelenengan atau musik gamelan. Lain dengan yang kedua sebelah utara, di sana digunakan setiap hari Rabu jam setengah 11 siang, dan setiap hari Rabu di sini ada tarian. Tariannya ada namanya? Setiap hari Rabu nama tarian itu ganti-ganti, Bu. Tapi yang jelas setiap hari Rabu 2 kali tarian. Tarian putra dan tarian putri. Itu untuk umum, Bu. Untuk umum ya. Jadi boleh nonton siapa aja. Ya. Lalu kalau pemain gamelannya itu dari mana? Ya, dari sini, Bu, itu yang namanya abdi dalem pangrawit. Mereka petugasnya itu untuk bermain. Nanti ada lagi yang namanya abdi dalem beksan atau penari. Berarti abdi dalemnya juga ya yang kegiatan seperti itu. Karena yang disebut abdi dalem itu divisinya macam-macam. Tugasnya lain-lain. Lalu gamelan ketiga di sebelah barat, di sana yang rutin setiap tahun sekali dipakai pada saat memperingati ulang tahun penobatan Pangeran Mangkunegoro. Tapi sering juga digunakan pada saat menyambut tamu-tamu khusus. Kalau ada tamu negara dari luar negeri. Kalau misalkan upacara tersebut nih, perayaan pengangkatan gitu, adipatinya ada juga? Ada. Hadir? Hadir. Karena istilahnya ulang tahun beliau, dalam arti ulang tahun penobatan. Adipati yang sekarang siapa? Itu Kanjeng Gusti Mangkunegoro ke-10 atau yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-10. Ini lukisan tahun 1993 yang masing-masing warna mempunyai arti sendiri-sendiri. Mulai dari warna kuning. Warna kuning untuk mencegah rasa ngantuk. Lalu warna biru untuk mencegah bencana atau bahaya. Kemudian warna hitam untuk mencegah rasa lapar. Lalu warna hijau untuk mencegah frustrasi atau stres. Kemudian warna putih untuk mencegah nafsu duniawi. Dilanjut warna merah untuk mencegah pikiran jahat atau pengaruh kejahatan. Kemudian warna merah muda atau pink untuk mencegah rasa takut. Dan terakhir warna ungu untuk mencegah teluh atau santet. Selain itu juga di sebelah tepi-tepi ada gambaran 8 senjata para dewa sebagai lambang 8 penjuru mata angin. Seperti yang tengah ini cakra Dewa Krishna. Lalu di pojok-pojok biasanya yang berbentuk ujung tombak atau mata tombak. Ada juga berbentuk gada.
Kemudian ada lagi lukisan atau gambaran rasi bintang. Ya, seperti ini ada Scorpio, ada Sagittarius, panah. Nanti di sebelah sana ada Pisces, ikan. Lalu Aries, kemudian ada Libra, Aquarius, Leo, Cancer, Taurus. Ada hubungannya? Ya, karena menurut sejarah dari penanggalan atau penentuan kalender bulan dan tahun itu sejak masa suku Maya atau suku Aztec, Indian kuno, itu sudah ditentukan tanggal, bulan, tahun, rasi bintang. Lalu yang berkembang sampai ke Eropa, Arab, Afrika sampai ke Asia, ya, sampai sekarang ini. Sio juga ya, sama aja. Sio itu ada sedikit pengaruh dari Cina, Iya. Betul. Cuma kan kalau di sini tidak ada rasi bintang, maaf, kera atau ada naga, nggak ada tahu. Itu kan dari sisi pengaruh dari Cina. Iya. Nanti kalau di sana ada naga itu macam naga api, naga air. Dan panjenengan bisa lihat di antara yang mengelilingi warna itu ada yang namanya megamendung. Dan megamendung warna setiap warna dikelilingi megamendung. Megamendung itu adalah ciri khas dari Cina. Iya. Nah, dari sini kita bisa melihat dua buah patung sebelah kanan dan kiri itu sebagai persembahan dari Cina tahun 1891. Ya, itu kalau dilihat dari sejarah itu tahun itu masih dinasti terakhir di Cina, yaitu dinasti Qin. Nah, ciri khasnya untuk yang laki-laki itu rambutnya panjang kalau kita orang Jawa di kelabang, bahasa Indonesia dikepang. Dikepang, ditaruh di atas. Itu dinasti Qin. Ye. Banyak hadiah ya, berarti antar negara pun kerajaan ada, itu punya relasi ya? Ya, betul. Sejak zaman dulu sudah ada hubungan internasional atau mungkin hubungan budaya atau hubungan perdagangan. Iya, Dan mungkin. juga pada masa Pangeran Mangkunegara keempat, beliau pernah, ya istilahnya salah satu istri beliau putri saudagar dari Cina. Pedagang dari Cina. Maka dari itu Pangeran Mangkunegara keempat mendapat hadiah 2 buah pabrik gula Colomadu dan pabrik gula Tasikmadu Karanganyar. Kemudian lain dengan 2 buah patung di atas di belakang sebelah kanan kiri itu persembahan dari Yunani. Kalau mengenai fungsi patung-patung ini masih dipakai untuk sebagai vas bunga. Di atasnya, jadi kalau di Puro Mangkunegaran mempunyai hajat, nah, jadi di sini ditaruh untuk hiasan bunga. Oke. Lalu foto-foto ini siapa saja? Ini mulai dari sana itu beliau Kanjeng Gusti Mangkunegara ke-10 yang sekarang. Jadi beliau sekarang yang berusia 29 tahun. Oh, masih muda ya? Masih muda, Bu. Kemudian yang berkebaya pink, beliau Kanjeng Putri Mangkunegara ke-8 atau istri dari Pangeran Mangkunegara ke-8. Kalau beliau, nama asli beliau Gusti Raden Ayu Sunituti. Kemudian di sebelah beliau yang bergelar Gusti Kanjeng Ratu Timur atau nama asli beliau Gusti Raden Ayu Partini. Loh, mereka berarti keluarga kerajaan pula? Kebetulan ya. Jadi kalau untuk Gusti Raden Ayu Sunituti itu adalah salah satu cucu dari Pangeran Mangkunegara ke-5. Oh, berarti saudara jauh ya? Jauh, sudah selisih 3 generasi. 3 generasi. Diperistri oleh Pangeran Mangkunegara ke-8. Sedangkan Gusti Kanjeng Ratu Timur itu adalah putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Oh, jauh ya? Ya, dari Keraton Jogja. Iya. Maka dari itu, meskipun sama-sama permaisuri, tapi nama gelarnya lain. Yang menggunakan nama gelar Gusti Kanjeng Ratu, artinya wanita itu putri raja kerajaan lain. Sedangkan Gusti Raden Ayu Sunituti, itu ya masih kerabat sini, tapi bukan putri raja. Kemudian yang terakhir, beliau
Gusti Kanjeng Putri Mangkunegara ke-9, ibunda beliau. Di sini yang dulu digunakan sebagai tempat untuk pertunjukan wayang kulit. Yang menonton keluarga gini Bu, kerajaan. kalau zaman dulu untuk penonton wayang kulit terbatas. Selain keluarga kerajaan, keluarga Mangkunegaran juga khusus untuk abdi dalem. Oh, oke. Jadi layar pertunjukan wayang kulit dibentangkan antara tiang kiri dan kanan. Nanti keluarga kerabat Puro Mangkunegaran menyaksikan dari dalam. Sedangkan untuk abdi dalem menonton dari sini. Dan sekarang fungsi lain untuk paringgitan itu masih dipakai untuk acara semacam haul. Haul itu memperingati wafatnya Pangeran Mangkunegara keberapa. Ada tahlilan istilahnya. Oh, tahlilannya. Berhubung masih termasuk di dalam kerajaan Mataram Islam, maka dari itu untuk pemimpin harus anak laki-laki. Tidak boleh perempuan. Ya artinya kan imam laki-laki dah. Iya, Kalau betul. imam perempuan nggak ada. Tapi kalau misalkan tidak ada keturunan laki-laki? Gini, biasanya untuk paugeran atau peraturan kerajaan, kalau tidak punya anak laki-laki, adik laki-laki. Oh, oke. Naik dia. Nah, nanti untuk dinasti berikutnya anak dari adik beliau. Iya. Berubah tuh ya? Berubah. Kan agak belok. Iya, agak belok. Yang penting anak laki-laki. Oke. Berarti kalau wanitanya, kalau misalkan putri-putri itu tidak bisa memimpin? Tidak bisa, Bu. Jadi mohon maaf, ini mungkin Ibu menilai kok ada diskriminasi. Itu sudah paugeran peraturan, Bu. Iya, peraturannya. Peraturan menurut Islam. Kan gitu, Bu. Iya, pemimpin laki-laki ya. Iya. Oke. Mungkin kalau di Hindu boleh perempuan seperti Tribuana Tunggal Dewi. Nah. Keturunannya cakep-cakep ya? Ya bisa dibilang zaman dulu kan memikirkan bobot bibit bebet. Oh, itu dilihat juga? Lah iya Bu, milihnya Bu. Nanti kalau sembarangan, aduh. Selanjutnya masuk ke Taman Keputren. Taman Keputren itu apa? Tempat tinggal khusus putri. Tapi sekarang masih ditempati? Masih Bu. Cuma untuk Kanjeng Gusti sendiri berhubung aktivitas beliau kan di Jakarta juga, jadi bolak-balik Solo Jakarta. Oh, berarti kalau ke Solo dia tinggal di sini? Ya, betul. Monggo, silakan. Oh,